Abis ini pelajaran apa ya? Fisika, Pat. Emangnya kenapa? Kok lupa kayak? Kan kita tidak suka gurunya. Oh iya ya, kira-kira beliau masuk nggak sih? Sepertinya sih. Beliau kan tidak pernah absen. Oh iya, pas hujan aja beliau tetap masuk. Ayolah kita bolos yuk. BTW kita enaknya kemana ya? Kayaknya ke warung ibu aja deh. Oh oke, ayo yuk. Yuk. Let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk, Nak. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Kabar kami baik, Pak. Syukurlah kalau kabar kalian hari ini baik-baik saja. Kalau Bapak boleh tahu, kalian tadi habis pelajaran apa? Tadi mata pelajaran pertama itu kami belajar bahasa Indonesia Pak. Kalau mata pelajaran kedua sih matematika, Pak. Oh, belajar matematika. Bagaimana belajar matematika tadi? Sangat sulit, Pak. Sulit sekali. Kok bisa sangat sulit? Mungkin karena kalian kurang belajar kali ya tadi ya. Kurang fokus juga. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa ya Pak kami dipanggil ke ruang BK? Iya Pak, kenapa ya Pak? Perasaan kami tidak melakukan kesalahan apapun. Yang benar kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Iya Pak, kami tidak ada melakukan kesalahan apapun. Kalau begitu, saya akan tanya ke kalian. Kemarin pelajaran apa aja? Gak tahu Pak, lupa saya Pak. Saya juga nggak ingat, Pak. Kalau kalian tidak ingat pelajarannya, pasti kalian ingat dong gurunya siapa aja yang mengajar kemarin. Lupa Pak. Kayaknya Ibu Sri sih, Pak. Oh, Bu Sri ya. Kalau saya boleh tahu, Bu Sri kemarin ngajar apa sih? Fisika Pak. Iya, saya tahu kalau beliau mengajar fisika. Maksud saya, materi apa sih yang kemarin dia sampaikan ke kalian? Tidak ingat, Pak. Kami tidak Kami memperhatikan. tidak ingat Pak. Berarti kalian berbohong nih kepada saya nih. Kalian membolos kan kemarin? Saya lihat loh, kalian membolos keluar lewat pintu gerbang belakang. Perasaan kami di dalam kelas kok Pak. Mungkin Bapak salah lihat kali, Pak. Enggak mungkin bapak salah lihat. Buktinya kemarin Bu Sri juga menyampaikan kepada bapak kalau kalian tidak ada di dalam kelas pada saat mata pelajarannya. Kalian membolos ya kemarin. Iya Pak. Iya, Pak. Iya Pak, kemarin kami membolos. Tapi saya diajak oleh dia Pak. Loh, kok aku sih? Bukannya kamu yang ngajak aku bolos kemarin? Sudah. Kalian jangan saling menyalahkan. Kan kalian ini berteman. Kemudian kalian bisa membolosnya juga sama-sama. Iya, Pak. Jadi saya tanya sekali lagi kalian. Saya minta kejujuran dari kalian. Jadi kalian kemarin membolos atau tidak? Gimana nih, Pak? Tes tuh enggak? Tapi tadi ini loh takut. Ya, aku sih ikut aja. Ya udah deh, kesel aja deh. Ya udah. Jadi saya harap kalian bisa lebih terbuka kepada Bapak dan menceritakan segala permasalahan yang sedang kalian alami. Apakah kalian bersedia? Bersedia Pak. Baiklah, karena kalian sudah bersedia mengikuti proses konseling pada hari ini, jadi saya harap kalian bisa mengikuti konseling ini dari awal hingga akhir. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Pak. Saya harap dari proses konseling ini kalian berdua bisa lebih mengurangi dan bahkan sampai menghilangkan kebiasaan kalian yang suka membolos itu. Apakah kalian bersedia? Baik, Pak. Baiklah, sebelum lanjut, saya harap dalam proses konseling ini kalian bisa mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan kalian yang suka membolos itu, terutama pada saat jam pelajaran fisika. Baik, Pak. Sebelum kita lanjut dalam proses konseling kita, saya akan menanyakan kalau dari 1 sampai 10
di mana 10 itu kalian sering kali membolos dan 1 itu tidak pernah membolos. Kalau kalian dari posisi nomor berapa? 10 Pak. 10. Wah, ngeri sekali kalian ya. Berarti kalian sering kali membolos ya, terutama dalam pelajaran fisika. Ya. Wah, ngeri sekali berarti kalian ya. Baiklah, setelah mengetahui bahwa kalian itu memang sering membolos dalam pelajaran fisika, bagaimana kalau kalian sekarang menceritakan permasalahan kalian atau awal mula kalian, kenapa sih kalian bisa membolos pada saat jam pelajaran fisika? Alasan saya suka membolos itu Pak, karena saya tidak suka hitung-hitungan Pak. Seperti itu ya. Kalau Nagoria bagaimana? Kalau saya sih Pak, karena bosan dengan metode pembelajaran Ibu Sri yang itu saja, jadi saya merasa bosan dan itu terlihat sangat monoton bagi saya. Lalu? Awalnya dulu sih saya suka Pak pelajarannya Ibu Sri, tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa bosan dengan pelajaran Ibu Sri karena saya bertemu Ibu Sri dari kelas 10 Pak, jadi saya merasa kayak apa sih guru ini terus yang ngajarin saya, jadi saya tuh bosan sekali. Cukup lama juga ya berarti ya Bu Sri mengajar kalian. Iya Pak. Jadi kami sangat hafal sekali cara beliau mengajar itu Pak. Wah, sampai sedetail itu berarti kalian mengetahuinya ya. Kemudian masih ada lagi nggak sih yang menjadi faktor kalian membolos di pelajaran fisika tersebut? Atau mungkin kalian memiliki masalah pribadi mungkin dengan Ibu Sri yang mengajar? Mana Pak? Kristen nggak? Sama dia kayaknya takut. Jangan khawatir, nah, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati tadi di atas, kalau tidak ada orang lain di luar kita bertiga yang akan tahu permasalahan ini. Jadi kalian tuh bebas untuk menceritakan permasalahan kalian, karena dengan kalian menceritakan permasalahan kalian itu, kita juga nanti dapat solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang kalian hadapi. Jadi saya harap kalian itu bisa menceritakan permasalahan kalian secara detail. Iya Pak. Jadi gimana Pak? Udah kita kasih tahu aja lah. Semoga dengan kita menceritakan ini kita bisa mendapatkan solusinya. Kalau gitu kamu aja deh yang cerita. Oke ya. Jadi gimana? Siapa yang mau cerita duluan? Tadi ya. Pada saat dulu Pak, waktu pada saat pelajaran fisika tuh Pak, kami tuh dibagikan kelompok oleh Ibu Sri. Nah terus tuh kami dapat kelompok yang kurang aktif itu nak Pak. Jadi nilai kami tuh hancur gara-gara kelompok kami ini tidak bisa kayak berkontribusi gitu nak Pak. Jadi kami tuh selalu dimarahin terus sama Bu Sri. Seperti itu ya Nak. Kalau Nagoria bagaimana? Semenjak dari situ, Ibu Sri sering kali Pak membahas hal-hal yang itu saja. Jadi dari situlah kami mulai tidak menyukai Ibu Sri. Jadi seperti itu ya. Jadi awal mulanya berarti dari pembentukan kelompok di situ ya berarti. Iya Pak. Berarti sampai sekarang nih kalian masih seperti itu kayak Ibu Sri. Kemudian Nak, setelah dari kejadian tersebut, bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti jam pelajaran fisika bersama dengan Bu Sri? Kalau saya merasa tidak semangat Pak saat pelajaran fisika Bu Sri itu, karena saya masih teringat-ingat sama kata-katanya itu Pak, dan itu membuat hati saya sakit banget Pak. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan Nak. Boleh Nagoria? Kalau saya sih Pak hampir sama kayak dia. Saking kesalnya saya sulit mengungkapkan perasaan kesal saya itu kepada Ibu Sri. Namun pada saat saya berpas-pasan dengan Ibu Sri, saya membuang muka saya. Seperti itu ya Nak. Tapi kalian tahu kan resiko dari membolos itu apa? Tahu Pak. Kalau kalian tahu, apa aja resiko yang ditimbulkan dari membolos? Ya semangat belajar saya menurun Pak, dan nilai-nilai saya pun nilai jelek. Kalau saya Pak mempengaruhi nilai kelulusan saya Pak. Terus tuh dan saya tuh sering juga ditegur sama guru-guru karena saya tuh dicap anak nakal Pak. Baiklah, kalau misalnya kalian sudah tahu resiko dari membolos, apakah kalian masih ingin membolos lagi setelah kalian tahu akibat-akibat yang bisa timbul? Kalau saya sih masih bingung. Kalau saya sih tidak bisa Pak, karena
perkataan Ibu Sri itu sangat menyakiti hati saya, Pak. Baiklah, kalau kalian masih belum tahu atau masih belum bisa memutuskan apa sih yang menjadi alasan kalian suka membolos dibandingkan memilih untuk ikut dalam pelajaran fisika tersebut. Yakin Pak, karena orang tua kami itu sudah menjamin masa depan kami. Jadi kami itu tinggal menjalaninya aja. Benar Pak, orang tua kami udah mempunyai bisnis. Jadi kami nanti tinggal melanjutkannya aja. Ya kan Pak? Iya, betul tuh. Baiklah kalau kalian masih berpikiran seperti itu. Tapi kalian tahu kan, kalau itu tuh masih menjadi hak milik orang tua kalian. Jadi bukan sepenuhnya milik kalian pribadi. Masih ada juga saudara-saudara kalian yang yang memiliki hak waris terhadap bisnis orang tua kalian itu sendiri atau bisnis keluarga kalian. Ini pandangan kalian seperti apa? Tapi Pak, itu kan punya orang tua kami dan sudah pasti akan diwariskan ke kami dong. Iya, saya tahu memang kalau itu punya orang tua kalian dan pasti akan diwariskan ke kalian. Tapi kan tidak sepenuhnya akan menjadi milik kalian juga. Masih ada saudara kalian, masih ada juga orang tua kalian yang masih bisa bertanggung jawab terhadap bisnis keluarga kalian tersebut. Tidak perlu Pak, sejauh ini bisnis orang tua saya berjalan dengan bagus dan baik. Iya, saya tahu kalau bisnis orang tua kalian itu memang sukses. Tapi pasti nanti akan ada pasang surutnya. Akan ada di mana usaha atau bisnis keluarga kalian akan gulung tikar. Jadi pendidikan itu sebenarnya sangat penting buat kalian lakukan karena berkaitan juga dengan bisnis orang tua kalian. Kalau kalian memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki pendidikan yang cukup, pasti usaha atau bisnis keluarga kalian pasti akan berjalan dengan lancar dengan cara kalian melakukan terobosan baru atau inovasi baru sehingga bisnis atau usaha keluarga kalian akan tetap berjalan dengan baik dan lancar sehingga juga nanti konsumen atau pembeli dari usaha-usaha atau bisnis keluarga kalian pasti mereka juga akan tertarik dengan apa yang kalian perjualkan kepada masyarakat seperti itu. Jadi pendidikan itu sebenarnya sangat penting buat kalian. Baik Pak, terima kasih atas membuka pikiran dan kami secara lebih luas sehingga kami bisa berpikir lebih positif dan negatifnya Pak. Saya mengerti Pak, maaf ya jika perkataan kami tadi terlalu kasar ke Bapak setelah mendengarkan semua pendapat Bapak tadi. Tidak apa-apa, saya bisa memaklumkan hal tersebut. Baiklah, sudah melalui proses konseling kita dari awal hingga saat ini. Saya ingin menanyakan sekali kepada kalian, kalau dari 1 sampai 10 masih ada nggak sih perasaan kalian ingin membolos lagi? Kalau dari 10, kalau 10 itu masih ingin membolos lagi. Kemudian kalau 1 sudah tidak ingin membolos lagi. Kalau kalian berada di posisi nomor berapa? 6 Pak. Saya juga 6 Pak. Berarti kalian sudah mau berubah berarti ya? Ya Pak. Iya Pak. Saya harap tindakan-tindakan kalian yang membolos itu saya harap kalian bisa mengurangi, bahkan sampai bisa menghilangkan tindakan bolos kalian, karena itu memang sangat merugikan sekali bagi diri kalian sendiri maupun bagi orang lain, terutama bagi orang tua kalian sendiri. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, karena sesuai dengan kesepakatan kita tadi di atas yang sudah kita sampaikan bersama-sama, sesuai dengan kesepakatan tadi kan konseling kita kan berjalan dengan selama 1 kali 45 menit. Karena di 1 kali lewat dari 45 menit, mungkin pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Mungkin kita akan sambung lagi di pertemuan kita selanjutnya. Karena kan pertemuan kita hari ini kan belum selesai ya. Saya rasa belum selesai, masih ada yang janggal dari antara kalian berdua. Karena saya masih ingin harapkan kalian itu berubah 100% menjadi tidak membolos lagi. Jadi, apakah kalian bersedia untuk mengikuti proses konseling selanjutnya? Bersedia Pak. Baiklah, karena kalian bersedia untuk mengikuti proses konseling di minggu selanjutnya, mungkin kita bisa atur jadwal kembali biar kita sama-sama enak untuk melakukan proses konseling di hari-hari ke depan. Kalau minggu depan kira-kira bisa nggak Pak?
Kalau minggu depan saya bisa saja sih. Nah, kalau kalian mau datang ke sini boleh minggu depan. Kalau untuk jamnya mau di jam yang sama? Iya, Pak. Boleh Pak. Pasti dulu ya. Baiklah, saya tunggu di pertemuan selanjutnya. Saya harap pesan-pesan yang sudah saya sampaikan tadi, karena tadi kan kalian sudah tahu sendiri risiko dari membolos itu apa, karena sangat merugikan diri kalian sendiri juga. Jadi saya harap kalian lebih bisa mengurangi tindak membolos kalian di pelajaran fisika ataupun di pelajaran-pelajaran lainnya juga. Saya harap kalian bisa berubah itu semua. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kami akan kembali ke kelas dulu ya Pak, soalnya ada mata pelajaran lagi. Oh iya, nah silakan. Makasih ya Iya, Pak, sampai sama-sama. minggu depan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Silakan, Nak. Hati-hati di jalan ya. Ya Pak, ayo tulis dulu ya Pak. Iya, mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Kabar kami baik, Pak. Syukurlah kalau kabar kalian hari ini baik. Bagaimana? Apakah kalian masih membolos lagi? Tidak sudah Pak, kami sudah tidak membolos lagi. Syukurlah kalau kalian sudah mulai ada perubahan. Iya Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kalau dari 1 sampai 10 kalian berada di posisi mana nih? Kalau 10 itu masih sering membolos. Kemudian kalau 1 sudah tidak pernah membolos lagi. Kalau kemarin kan sudah mulai ada perubahan nih. Kemarin kan saya di posisi 6. Kalau sekarang kalian ada di posisi berapa? Posisi 5 Pak. Saya juga 5 sih, Pak. Berarti sudah mulai ada perubahan ya. Iya Pak. Seperti dengan konseling kita yang pertama kemarin, di pertemuan kita pada minggu lalu kan konseling kita dilaksanakan selama 1 kali 45 menit. Kemudian pada minggu ini juga akan 1 kali 40 menit juga. Kalian bersedia? Bersedia Pak. Oke, kalau untuk kemarin kan kita tujuan dari konseling kita kan untuk mengurangi rasa bolos kalian. Kalau untuk sekarang mungkin kita akan sedikit rubah tujuan konseling kita pada hari ini itu untuk menumbuhkan motivasi kalian dalam belajar, sehingga nanti kalian tidak akan lagi membolos lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah kalian bersedia? Bersedia Pak. Baiklah, karena kalian sudah bersedia, kita akan lanjutkan konseling kita pada hari ini. Mungkin Bapak akan sedikit cerita mengenai permasalahan yang kurang lebih sama dengan kalian yang dialami oleh teman Bapak sendiri. Emang teman Bapak punya masalah apa? Kurang lebih masalahnya dengan seperti kalian, suka membolos juga. Kalau pas itu tuh teman Bapak itu tuh sering membolos. Jadi dia itu ya setiap harinya pasti membolos di jam-jam mata pelajaran yang dia rasa sulit. Jadi dia itu sempat juga diancam oleh guru-guru mata pelajaran untuk dia tuh tidak usah jadi naik kelas atau tidak usah jadi luluskan, karena beberapa guru sudah mengancam dia untuk karena sudah mengancam dia kalau dia tuh anak yang nakal, anak yang suka bolos. Jadi sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk dia masih bisa bertahan di sekolah itu. Bahkan kepala sekolah hampir ingin mengeluarkan dia dari sekolahnya. Mengerikan sekali ya Pak. Terus bagaimana nasib temannya Bapak sekarang? Kalau untuk sekarang sudah jauh lebih baik, karena kan dia itu kemarin sempat mengikuti konseling bersama dengan guru BK di sekolah kami, sekolahnya Bapak dulu. Jadi setelah dilakukan konseling itu dia tuh mengalami perubahan. Jadi yang awalnya tadi malas, kemudian jarang kerjakan PR, jarang kerjakan tugas juga, kemudian suka membolos. Kalau sekarang ini mulai seiring dengan berjalannya waktu setelah dia mengikuti konseling bersama dengan guru BK-nya, dia mengalami perubahan. Yang pertama itu sudah mulai rajin belajar, rajin ke sekolah, kemudian sekarang malah
eh, mendapatkan peringkat satu. Jadi sekarang dia mulai terkenal kembali, mulai dikenal oleh guru menjadi siswa yang lebih baik, siswa yang pandai, siswa yang tegas, bijaksana juga dalam mengambil keputusan. Oh, seperti itu ya, Pak. Keren banget ya teman Bapak, beliau bisa nunjukin kalau beliau itu bisa berubah. Saya jadi kagum deh sama beliau. Ya, jadi yang saya harapkan kalian juga seperti teman Bapak. Jadi terdapat perubahan setelah mengikuti konseling kita dari kemarin maupun hingga hari ini. Saya harap kalian tuh ada perubahan setelah mengikuti konseling. Mungkin nanti perlahan-lahan menjadi siswa yang lebih baik lagi, kemudian sudah mulai bisa masuk ke dalam pelajaran setiap harinya, mengerjakan tugas juga, tidak membenci guru juga. Jadi saya harap kalian bisa jauh lebih baik lagi di hari-hari ke depan. Wah, keren banget temannya Bapak. Iya, saya juga salut dengan perjuangan beliau untuk bangkit dari permasalahan yang sedang dihadapi, yang dia membolos itu seperti dengan permasalahan kalian. Jadi saya harap kalian itu bisa termotivasi dengan cerita yang sudah Bapak sampaikan melalui melalui perjalanan hidup teman Bapak. Saya merasa termotivasi sih Pak dengan cerita Bapak tadi. Di situ saya bisa menjadi semangat untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Semoga kami juga bisa seperti teman Bapak tadi. Iya Pak, semoga kami juga bisa berubah seperti teman Bapak. Saya juga berharap begitu ke kalian, ada perubahan setelah mengikuti konseling pada hari ini. Kemudian Bapak juga ada motivasi nih, mungkin yang bisa kalian lakukan untuk kalian bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat belajar lagi. Kalau yang pertama itu kalian bisa memfokuskan diri kalian dalam belajar, misalnya membuat jadwal dalam pembelajaran, misalnya pada hari di jam sekian, misalnya dari setelah pulang sekolah pulang sekolah mandi bersih-bersih dulu, kemudian setelah makan, setelah sholat, setelah ibadah gitu, kemudian kalian mulai belajar. Jadwalkan mulai dari jam 8 sampai jam 10 misal, merecall kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru kalian hari itu. Atau bisa juga membuat rangkuman pembelajaran yang sudah kalian belajar pada hari hari yang lalu. Kemudian juga bisa mulai start untuk belajar lebih dulu sebelum memulai pembelajaran di hari esoknya. Jadi kalian sudah mendapatkan sedikit materi dari dalam diri kalian sendiri, bisa dari internet, kemudian juga bisa dari buku. Jadi ketika kalian sudah nanti diajarkan di dalam kelas, jadi kalian sudah bisa lebih paham. Jadi cuman jadi kalian bisa materi yang bisa disampaikan oleh guru tuh bisa kalian serap kembali, jadi memperkuat materi yang sudah kalian dapatkan pada saat di rumah. Kemudian yang selanjutnya juga membuat suasana belajar kalian di rumah maupun di sekolah lebih nyaman. Misalnya kalau di rumah mungkin sambil mendengarkan lagu, kemudian juga mungkin dengan cara menonton video-video edukasi juga melalui internet, dari YouTube juga bisa, atau dari TikTok juga bisa, yang membuat kalian bisa semangat untuk belajar lagi. Kemudian juga kalian bisa juga menerapkan reward dan punishment. Jadi kalau reward dan punishment itu, misalnya kalau kalian sudah mencapai target, kalian bisa melakukan reward. Misalnya kalau kalian apa yang kalian sukai atau hobi kalian bisa laksanakan juga setelah belajar, setelah mendapatkan pencapaian dari hasil belajar kalian. Kemudian kalau untuk punishment sendiri, misalnya kalau kalian tidak berhasil dalam dalam belajar kalian, apa yang kalian lakukan untuk biar biar lebih semangat lagi dalam belajar. Mungkin itu saja tips yang bisa Bapak sampaikan. Saya harap kalian bisa mungkin sedikit bisa mengikuti tips yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik Pak, terima kasih atas tipsnya yang sudah Bapak berikan kepada kami. Kami juga berharap agar kami bisa berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik seperti temannya Bapak yang sudah belajar
belajar dari kesalahan gitu, Pak. Saya harap juga kalian bisa seperti beliau. Amin. Sebelum kita mengakhiri, saya akan menanyakan satu kali lagi terkait dengan perasaan kalian, apakah masih ingin membolos lagi di pertemuan-pertemuan pembelajaran selanjutnya. Kalau dari 1 sampai 10, di mana 10 itu masih sama seperti tadi, masih sering ingin membolos, kemudian 1 tidak ingin membolos lagi. Jadi kalau posisi kalian sekarang berada di posisi berapa? Posisi kedua, Pak. Sama Pak, saya juga kedua. Syukurlah, berarti sudah mulai ada peningkatan ya. Alhamdulillah, Pak. Jadi saya harap karena tadi kan sudah di posisi 2, jadi saya harap kalian bisa lagi ada di posisi pertama, atau sudah tidak ingin lagi, tidak ada rasa ingin membolos lagi dalam diri kalian. Insya Allah, Pak, kami akan usahakan tidak membolos lagi, dan setiap hari kami akan masuk kepada pelajaran tersebut, Pak. Ya, Pak, kami akan berusaha mengubah diri kami menjadi lebih baik lagi, Pak. Syukurlah kalau kalian memang ada motivasi dalam diri kalian untuk berubah. Baiklah, sebelum kita tutup, mungkin akan sedikit saya tanyakan lagi ke kalian berkaitan dengan pesan dan kesan kalian selama mengikuti konseling kita pada hari ini, mulai dari pertemuan kita yang pertama maupun sampai hari ini. Saya duluan. Aku sih waktu konseling pertama yang mungkin belum sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemarin, contohnya kayak membolos, berkata kasar kepada bapak, tidak sopan. Jadi mungkin di konseling kedua ini saya lebih termotivasi dan saya berusaha untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik lagi agar tidak membolos dan bertindak sesuka hati saya, seperti itu. Kalau kesan dari saya sih, awal dari pertama kali konser itu saya takut-takut, Pak, untuk bercerita, karena dari awal tuh saya memang tidak suka pada mata pelajaran tersebut, apalagi kan tentang hitung-hitungan, Pak. Jadi saat saya konseling, saya mulai sadar. Terus Bapak juga tadi ada cerita kan, jadi saya mulai termotivasi oleh cerita Bapak. Saya harap diri saya bisa berubah lagi, Pak, seperti teman Bapak. Alhamdulillah kalau memang kalian sudah merasa jauh lebih baik lagi. Jadi saya harap kalian karena sudah mulai menyadari diri kalian kalau itu salah, jadi saya harap kalian mulai termotivasi lagi untuk lebih semangat lagi dan lebih rajin lagi dalam belajar. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya, misalnya kalau saya ada salah-salah kata selama proses konseling kita dari hari yang pertama, dari pertemuan kita yang pertama sampai dengan pertemuan kita pada hari ini, saya mohon maaf. Baik, Pak, terima kasih. Kami juga mohon maaf apabila kami ada salah kata mulai dari proses konseling pertama hingga proses konseling kedua ini berakhir, Pak. Mungkin kami akan pamit dulu ya, Pak, soalnya kami ada kelas lagi, Pak. Ya, silakan. Terima kasih Terima banyak kasih, ya Pak. sudah mengikuti konseling. Ya, Pak. Saya harap kalian tidak bosan-bosan Ya, Pak. datang ke sini. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. silakan. Silakan, Nak. Kami permisi dulu ya, Ya, Pak. ya, silakan. Terima kasih ya.